dalam game yang ketiga. So, langsung saja ini dia Land of Dawn bersama Nevin dan juga Pupa, apa sih? bukan aku yang ngomong ya. Oke, ini dia yang bisa menjadi game terakhir ataupun game lanjutan untuk teman-teman dari Logic Gaming melanjutkan babak ataupun perjuangan ya ke game ketiga nanti. Tapi melihat dengan game kedua yang bisa dibilang cukup aman aja ya sejauh ini ya. Sepertinya dari GPS juga Logic Gaming masih belum menemukan titik nyamannya mereka. Tapi prediksi dengan ada usaha harus mau tidak mau pulang terlebih dahulu. Harus lebih sabar lagi sekarang karena memang udah ada beberapa penyerangan seperti sekarang dapat Beng bakal coba untuk langsung menekan bagian depan. Ada sedikit efek yang bisa dibuka oleh seorang Ruby tapi Ruby dan dia masih selamat malahan. Biar Donald mendapatkan sebuah eliminasi. Fredo Cutie, 1 HP tersisa masih bisa survive berkat emblem yang bernama Timnas ini sepertinya. Apalagi dengan Tiwa yang mencoba untuk melarikan diri terlebih dahulu dengan melakukan flicker. Ray mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi sayang sekali tadi hampir saja Tiwa bisa menemukan Ray dengan adanya satu tembakan dari cara terakhir yang ternyata dihindari dengan menggunakan tombol yang dimiliki oleh Ray. Ya, Ray masih selamat tapi udah mulai dipantau nih pergerakannya oleh seorang Tiwai menuju ke area mid lane kah? Apakah akan ada sebuah inisiasi kejutan lagi dari seorang Seven Beng Beng yang ternyata tadi di area early kejutan tersebut malah menjadi bumerang ya untuk para pemain dari Logic Esports. Kehilangan satu pemain yang cukup penting dan sekarang bergeser ke area top lane. 3 pemain dari Logic Esports sudah mulai terpantau. Gold creep bisa diamankan oleh seorang Ray kali ini membuat beberapa waktu terbuang dari seorang Aizen. Yang jadi bingung sebenarnya dari tadi kenapa Rinasi tetap banget ya di follow up-nya ya. Tadi kan kita bisa lihat bahwa ada Ruby yang lagi keadaan nggak baik gitu loh. Tapi Ya. dari atas langsung ke arah bottom kayak tanpa dipanggil dulu tiba-tiba datang gitu loh. Tapi ini dia untuk dari segi skor di menit kedua kali ini dan ternyata Aizen sudah mulai ketahuan dari segi positioning coba untuk melakukan lebih dahulu tapi kalau kita sedikit aja dengan adanya Ruby dan ditambah lagi dengan adanya mobilation dari Meo Donovo memberikan damage yang lumayan besar juga membuat Rinasi pun harus melewatkan diri terlebih dahulu tapi masih bisa gocek-gocekan dengan Sandboy dan bahkan satu baris tersisa Rinasmi masih bisa melihat matahari terbit di esok hari. Wah ini sih GPX gocek-goceknya udah mantep banget ya. Tapi tadi dari seorang rajanya dia ngambil ultimate ke arah final stage juga ngebuat para pemain dari GPX cukup tertahan pergerakannya dan itu juga yang membuat harus ada pertukaran eliminasi yang dilakukan. Dan sekarang terus ada di tangan para pemain dari Logic Esports menjadi sebuah keuntungan pastinya dan mereka bisa langsung mengejar ketertinggalan dari sisi Golden. Setelah tadi ada eliminasi cukup banyak tabrakan dari teman-teman yang belum berhasil mendapatkan siapapun kali ini meskipun sudah cukup ready juga tadi dari serot aja di bagian belakang. Iya tapi berbeda dengan di game pertama tadi ya. Kalau kita lihat di game pertama GPX sama-sama belum sekarang lagi main ya full bacuri aja gitu loh. Dan bagi kalian juga yang pengen nontonin langsung tapi dengan Mobile Challenge Finals MLBB ya udah slow but surely cek aja di tiketnya di mana nanti akan kita kasih linknya tapi yang pasti bakalan berjalan di tanggal 21 sampai 23 Juli di Istora Senayan Jakarta. Asik kita harga tiketnya murah banget cuma 20 ribuan aja dan sekarang saya yang lagi-lagi gagal untuk melakukan inisiasinya. Nah ini dia linknya tadi seperti yang makan Choji sambil melakukan TY hampir tetap bertobrak dan satu hit terakhir berhasil dibuka oleh seorang Ray dan mendapatkan sosok korban yang sangat menguntungkan sih karena ini adalah ke arah gold laner ya dan ini ngebuat Watt seharusnya punya space tapi dengan 2 pemain yang masih mencoba untuk memberikan penjagaan di bagian bottom lane yaitu Aizen dan juga Seven Beng Beng. Watt akan lebih fokus ke arah clearing wave terlebih dahulu dan mungkin pertukaran juga bisa dilakukan ya di sisi lain. Dan makanya kalau kita lihat dari GPX skornya manuver mereka tuh gak benar-benar terfokus untuk melakukan push manuver gitu loh. Terlihat dengan adanya dari Tiwa yang udah cuma tapi mereka gak fokus saja. Mereka seakan-akan kayak tahu disitu dengan sangat-sangat baik apalagi dengan prediksi dengan 2 kita bisa mencoba untuk pulang terlebih dahulu tapi masih ada Final Stream juga yang ternyata terkonek kepada seorang Ruby dan akhirnya Ruby pun dipeluk ke dalam dinding sana. Ada beberapa jahitan yang tertempel kepada Kufra dan juga paket tapi sayangnya masih belum bisa menghasilkan damage. Berbeda ya permainan dari Seven Beng Beng ketika menggunakan seorang Kufra seperti lebih nyaman gitu loh untuk bisa membuka inisiasinya reward manipulation sudah mulai dibuka oleh seorang Najia kali ini tapi Models dari seorang Watt juga nggak kalah agresifnya untuk terus memberikan damage tambahan. Turtle sudah mulai hadir dalam Land of Dawn tadi turtle pertama diamankan oleh Logic Esports apa kali ini Ray bisa melakukan perebutan lagi ke arah turtle-nya karena sekarang Fantastis dibuka tapi Aizen masih bisa mengeluarkan dirinya
dari kejaran 4 pemain GPX. Oke, Aiden seperti sudah mulai standby juga di belakang Tato, lalu lagi di rank Religiosity sudah mulai datang untuk dengan Cat Boy dan juga satu player lagi belakang Naja dengan pikiran mencoba untuk melarikan diri, tapi Ray untuk kembali seperti harus mundur terlebih dahulu dari Cat Boy. Bebas sudah dikeluarkan dan Asmi pun di depan sana mencoba untuk memberikan sedikit sisi power juga, tapi Real World Relation juga membantu teman-teman dari GP. Sayang sekali Dinas ditumbangkan dengan sebuah tapi balik lagi ternyata Cat Boy masih diselamatkan. Ini permainan yang cukup berbeda sih dari Logic Esports aja. Ini berkejar tangkap masuk crucial menjadi satu skill terakhir yang dilihat oleh seorang Naja sebelum kembali ke area base. Dan sekarang kita akan melihat juga Shadow Cutie yang masih harus mencari momen-momen lagi karena jujur tebel banget loh ini para pemain dari Logic Esports. Kalau kita ngomong masalah tebel ya tebel banget sih, apalagi dengan adanya dalam tanda kutip 3 hacker ya, dengan adanya Pakito, Lapu-Lapu dan juga Kufra. Cuman kalau kita ngeliat dari segi target power, game sudah mulai kehilangan satu tarunnya di arah bottom lane. Apakah ini bisa menjadi win untuk Logic Esports? Bisa, gak ada yang nggak mungkin sebenarnya ya. Apalagi kalau ngelihat dari Seven Meme-nya yang udah beda banget. Tapi tarikan emang pedasnya udah berhasil lakukan. Watt masih menjaga posisinya, masih menunggu waktu yang tepat dan benar banget. Kali ini adalah waktu yang tepat ketika TY dan juga Seven Meme berhasil dieksekusi. Gak ada korban dari GPS yang berhasil mereka amankan. Cuman untuk mendapatkan auto turret kayaknya masih agak susah nih. Masih Naja terkena dia bisa lumayan besar juga, tapi lihat di belakang sana sudah ada Ray yang langsung aja langsung melakukan penetrasi dengan cukup dalam. Sad Boy di lain sisi beri masih dikeluarkan mencoba untuk memberikan damage sebanyak mungkin kepada Medonal, tapi Medonal masih bisa hidup dengan setengah darah tersisa. Sad Boy masih cukup banyak dari segi darahnya, 1 bar hanya hilang dari semua konflik tersebut, tapi ternyata Aizen pun sudah mulai melakukan inisiasi agresif juga terhadap Lancelot dari Ray. Bisa kita lihat bahwa dari GPX sebenarnya mereka sudah melakukan pergerakan agresif terus-menerus kepada teman-teman dari Logic Esports, tapi sayangnya mereka masih belum pernah bisa mendapatkan chance untuk melakukan push turret entah itu di atas ataupun di area bottom lane. benar-benar dijaga banget ya dikasih oleh pemain Logic Esports. Dan sekarang kita akan menuju ke area turtle yang udah mulai di-skill perlahan tapi pasti. Setup dari GPS akan sangat diharapkan di momen-momen seperti ini, dimana seorang Shadow Kitty mendapatkan 2 pemain dengan runway-nya. Dan sekarang dari Logic Esports juga lumayan melakukan selling out. Padahal sedikit ke bagian depan, Shadow bakal coba untuk masuk ke bagian belakang, tapi terkena ke Wing. Dan Seven Mustang masih bisa mengembalikan SP dengan sangat amat cepat, membuat dari GPS kehabisan resource tampaknya. Oke, dan lagi Tato pun akhirnya dipegang oleh teman-teman dari GPX, tapi di tengah sana lihat bagaimana satu player itu Awan. Kenapa masuk ke tengah situ Awan? Karena itu udah menjadi salah satu dead zone yang paling luas untuk bisa diterima oleh Awan Supriyadi, tapi DY melarikan diri walaupun sudah terkena yang namanya Void Crystal dari Yes, membuat GPX sengganya untung dari segi 2 hal. Yang pertama, eliminasi. Yang kedua, dari segi turtle-nya. Tapi apakah itu untung yang bisa membuat mereka memenangkan game kali ini? Tidak. Karena kalau kita melihat dari segi objektifnya, Logic Esports masih bisa mempertahankan semua tarot mereka hingga menit ke-9 di menit kali ini. Sedangkan dari GPS sudah kehilangan 2 outer turret ya di area top lane dan juga di area bottom lane. Entah apa yang kurang dilakukan oleh tim GPS kali ini, karena setiap eliminasi yang mereka dapatkan belum bisa ditukar dengan adanya objektif di berbagai sisi yang berbeda. Sad Boy kali bakal menjadi target sepertinya dengan efek slow yang udah mulai terasa. Ray mencoba untuk mencari target lagi dengan damage output yang sudah cukup besar sebagai seorang Lancelot. Tapi apa daya, posisi jadi Logic Esports juga masih terlalu dalam ke area turret. Susah banget untuk bisa ngasih sebuah inisiasi. Bottom di pos, begitu pun juga dengan atas dari BTS-nya TY mencoba untuk melakukan push juga, tapi Ray mendapati hal tersebut sepertinya tidak ada, agak sopan ya dari seorang BTS, membuat dia pun ditumbangkan dengan cukup cepat. Ditambah lagi dengan mirroring di area bottom lane yang dimana berhasil diambil oleh teman dari GPX. Tapi lebih dari itu, Sad Boy dengan 2 balik bisa lagi melakukan by one dengan adanya Rinasbi dengan kemampuan yang dimiliki, di mana dibantu juga dengan adanya Donald. Dan ternyata di lain sisi yang berbeda, Aizen pun dikembangkan dan kini Spree pun juga diamankan oleh Meow Donald. Real World Melotion dibuka untuk memberikan zoning yang sangat spesial untuk mengambil ke arah mid lane. Dan pada akhirnya 3 outer turret dari Logic Esports semuanya telah dihancurkan di tangan GPX. Sekalinya bergerak langsung 3 outer turret didapatkan oleh teman-teman dari tim GPX. Bahkan menuju ke arah satu leader turret lainnya dari seorang Ray. Semua tadi menangkap ke arah seorang TY dengan sangat amat polosnya. Aduh, coba dikirim lagi ke arah seorang Naja dan juga Seven Bang Bang kali ini. Dan ya akan Madus. Oh, tadi yang keren Monggol. Madus. Ini waktu juga udah mulai dicicil
muncul di perlahan tapi pasti ya, karena dengan adanya satu lot lagi ini akan mempermudah mereka untuk menembus lebih jauh lagi sampai ke area base camp. Iya, dan ini dia untuk Lord yang sudah diambil oleh teman-teman dari GPX. Ini adalah Lord pertama dan ini menyentuh ke menit ke-10 yang dimana Lordnya masih belum enhance tapi sudah mulai mempunyai sedikit potensi untuk melakukan push di arah mid. Seenggaknya satu turret saja, tapi sudah di-QT. Satu tarikan keluaran aja, membuat Naja pun sudah tumbang begitu saja. Sad Boy pun belum bisa mengempaskan serangan terakhirnya, sudah tumbang terlebih dahulu. Tewai! Ternyata kena string dari Ray. Namun dia tumbang dengan cukup cepat. Di lain sisi Aizen, what are you doing? Teman-temanmu sedang berjuang untuk melakukan defensive manuver, dia malah ngebam sendirian. Masih mencoba untuk berharap pastinya dengan power atau atribut yang bertambah ya di tangan dari seorang Aizen. Tapi sekarang dengan 4 pemain di area mid lane dan juga Lord di bagian teman yang udah dikawal oleh pergerakan dari seorang Rinasmi, Logic Esports harus benar-benar full defensif saat ini. Iya, Logic Esports, Naja, sayang sekali dari tadi selalu mendapatkan gerakan yang agak-agak kurang menyenangkan ya dari Freddy Cutie dengan adanya Ammo Vended gitu loh. Cuman yang sangat menyebalkan lagi adalah ini udah dibarisin ditarik juga gitu loh, ya kan, sama Arlot dan juga Ruby. Tapi lagi dan lagi ini dia Lord dengan setengah darah bisa mencoba untuk melakukan push di arah bottom lane, begitu juga di arah mid lane dengan letak bergerak terakhir. Apakah akan push gol teman-teman dari GPX? Tidak, tapi di top lane juga masih ada Minan juga sudah mulai masuk 2-way push dari GPX. Sepertinya sudah mulai memberikan sedikit pressure juga pada teman-teman dari Logic Esports, apalagi dengan adanya model yang sudah dikeluarkan, memberikan damage yang lumayan besar juga kepada Kufra, membuat dia harus pulang terlebih dahulu sebelum menjaga teman-temannya kembali. Lalu surprise dari seorang Aizen kali ini harusnya bisa dihindarkan dengan adanya Sombros, apalagi Frendo City juga sudah mulai mendekat. Memang dari Logic Esports masih punya defensive yang cukup kuat sih. Mereka membawa seorang TY 4 kali tumbang memang ke arah seorang Matrix, tapi dari segi damage masih bisa diandalkan sih, karena efeknya bisa menuju ke arah area. Madel lagi layar tadi kirim ke depan dan Ray tinggal melakukan eksekusi di bagian belakangnya dengan Sombros. TY bisa hilang dalam sekejap mata. Satu base turret sudah runtuh, tinggal menunggu 2 base turret lainnya dengan wave minion selanjutnya. Meskipun di area top lane kayaknya akan menunggu lebih lama lagi mengingat udah ada clean wave yang dilakukan oleh Logic Esports. Tidak ada high ground hero dari teman-teman Logic Esports yang berarti dari segi defensive manuver akan cukup sulit kecuali ada momentum yang dibuat oleh seorang Kufra. Tapi ini dia momentum yang bisa saja dibuat, tapi sayang sekali tidak terbuat begitu saja dan bahkan ditarik lagi dan lagi. Kedua kali ditarik, oke, sudah kita hilang, tapi balik lagi. Simon Backman juga hilang, Aizen pun seperti demikian. Sebenarnya Sad Boy pun juga hilang, wipe out untuk teman-teman dari Logic Esports, dan pada akhirnya GPX memenangkan game kali ini dengan clean sweep 2-0. Digas